Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang puasa dan keikhlasan. Kali ini saya akan membahas tentang puasa dan keikhlasan. Sebelum itu, saya akan bahas terlebih dahulu tentang keikhlasan. Ini ada sebuah cerita kecil ya dari teman saya. Dan ini dari pengalaman yang nyata ya. Teman saya cuma cerita bahwa dia itu tergabung dalam sebuah kelompok atau grup khataman atau mengaji ini, yang dengan target 1 minggu itu bisa membaca 1 juz, sehingga kalau anggotanya itu ada 30, itu 1 minggu bisa tamat 1 Al-Quran karena dibagi-bagi itu ya membacanya. Nah, ketika dulu cara membacanya itu dijatah seperti itu, tapi ternyata akselerasi tiap orang berbeda-beda, minat atau gairah orang itu bisa naik turun, sehingga kemudian aturannya diubah. Aturannya adalah setiap orang yang sudah selesai boleh saja mengambil jatah lagi. Yang belum ada slot atau belum ada orang yang ngeklaim, kan di situ ada listnya, dan kemudian orang yang akan mengaji di juz berapa dia akan mengisikan namanya di situ. Tapi ketika ada juz yang kosong, belum ada nama yang terisi, maka orang yang sudah membaca sekalipun itu boleh membaca lagi atau mengambil jatah juz lagi. Nah, tetapi dengan ada orang yang sudah selesai membaca terus kemudian dicentang dan mengisi lagi, itu kan menunjukkan bahwa dia sudah selesai dan akan membaca lagi. Nah, hal ini kemudian membuat teman saya itu jadi takut untuk riak atau pamer ya. Dengan dia mengisi banyak slot, itu kan berarti dia menamatkan banyak juz. Nah, itu kan dia menjadi ragu, enggan, sehingga kemudian dia tidak mencentangnya. Nah, saya cuma bilang kepada teman saya ini, ya sudah isi aja, centang aja. Justru malah dengan mengisi namamu dan memberikan tanda centang di situ menunjukkan kamu selesai membaca, dan kamu mengisi beberapa di situ, itu adalah cara kamu untuk menguji keikhlasanmu sendiri. Ya. Nah, coba bayangkan teman-teman, ketika ada seorang teman saya yang kayak begitu ya, dan kemudian gara-gara mencentang itu dia jadi enggan mengambil jus lagi. Kalau si teman saya yang cerita ini kan masih mending ya, dia menamatkan lagi jus tapi hanya enggan untuk mengisikan nama dan mencentangnya. Bayangkan kalau ada yang justru malah karena takut dianggap riak, malah kemudian dia tidak mengambil jatah jus lagi atau dia tidak mau membaca lagi, karena nanti kalau dicantumkan namanya di situ dia menjadi riak. Nah, itu kan jadi justru malah mengurangi niat ibadah yang sebelumnya mau dilakukan. Gara-gara takut riak dia malah tidak melakukan. Sama dengan mungkin kalau di Ramadan mungkin tadarus, mungkin dikeraskan suaranya ini apa ketika mengaji ya. Entah itu di musola kan biasanya pakai pengeras ya, atau di masjid gitu. Dan kemudian didengarkan oleh orang lain, apalagi mungkin didengarkan oleh calon pasangan gitu, gebetan gitu. Nah, kemudian dari situ kita menjadi takut kemudian mengecilkan suaranya atau mematikan pengeras suara, atau bahkan mungkin malah enggan untuk mengaji karena takut riak. Nah, ketakutan-ketakutan untuk tidak ikhlas semacam ini justru malah harusnya menjadi tantangan, menjadi ujian buat keikhlasan kita. Bila perlu, ngaji aja terus. Bila perlu, biarkan aja ada pengeras suara. Meskipun ini bukan berarti membenarkan pengeras suara sampai larut malam ya, itu tergantung ya, tergantung tetangganya, tergantung toleransi, tergantung ya, itu kan bisa dikecilkan. Atau kalau di musola saya itu kan menggunakan speaker dalam ya, kalau sudah jam malam, jam 9, jam 10 itu sudah diganti pakai speaker yang hanya bisa didengarkan di dalam musola ya, tapi tidak di luar. Nah, tetapi di luar soal
masalah speaker atau pengeras suara itu, ini ngomong soal keikhlasannya. Jangan sampai ketakutan kita untuk tidak ikhlas itu justru malah membuat kita tidak jadi melakukan perbuatan itu, ini gitu ya. Nah, dalam konteks puasa dan keikhlasan, atau kita perluas sedikit ya Ramadan ya, karena tadi sedikit menyinggung tentang tadarus juga. Nah, di Ramadan ini kan banyak sebenarnya kesempatan untuk melakukan ibadah. Maka jangan sampai kemudian dengan takut untuk dianggap pamer atau riak dan takut dianggap takut akan ketidakikhlasan gitu ya, itu membuat kita mengurungkan niat kita, jadi malah tidak beribadah dan seterusnya. Padahal di bulan Ramadan ini kita disediakan banyak kesempatan untuk bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, sehingga kita mendapatkan pahala juga sebanyak-banyaknya. Nah, itu malah runyam kan kalau malah tidak jadi melakukan ibadah gara-gara takut tidak ikhlas. Nah, apalagi ketika kita membahas tentang puasa. Puasa itu sendiri malah lebih sirri lagi ya. Artinya ibadah puasa yang hanya Allah sama pelakunya lah yang tahu ya. Bahkan Allah akan membalas sendiri kebaikan atau pahala puasa ini ya. Jadi karena Allah itu bilang bahwa puasa ini untuknya. Ya, kalau amal ibadah-ibadah yang lain kan untuk pelaku sendiri, untuk kebaikan pelaku sendiri ya. Untuk orang-orang yang melakukan ibadah itu. Tapi puasa ini kan memang diperuntukkan untuk Allah. Ya, selain puasa itu sendiri juga mengandung banyak kebaikan ya untuk diri pelaku gitu. Nah, inilah yang membuat puasa itu lebih tinggi lagi ya kalau ngomong ujian keikhlasannya. Antara yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, itu kan sama-sama tidak kelihatan. Justru disinilah letak ujian keikhlasan yang tinggi ya, kalau dibandingkan dengan ujian-ujian pada ibadah-ibadah yang lain yang selain puasa. Nah, justru puasa ini melatih kita untuk men-challenge ya, menantang keikhlasan kita dalam ujian yang tinggi. Di amal ibadah yang lain, memang kita seolah-olah ujian keikhlasannya besar, karena kan kita bisa saja pamer gitu, karena bisa dilihat ya, di amal ibadah yang lain. Tapi kan karena ujiannya itu kelihatan, tantangannya itu ada, kasat mata, karena tadi kayak misalnya membaca Al-Quran karena ada calon gebetannya, atau calon pasangannya, ada calon mertua gitu. Tapi kan justru malah dengan tantangan yang seolah-olah besar ini, kasat mata ini, nah kan akhirnya jadi berasa besar kan karena tantangannya kasat mata, tapi juga malah lebih bisa dikelola atau dihindari. Ya kayak tadi, apakah orang itu lantas kemudian mengecilkan mikrofonnya, mengecilkan speakernya, atau membaca dengan tanpa pengeras suara, atau bahkan paling ekstrim yang justru tadi harusnya dihindari itu malah tidak jadi beribadah gitu ya. Karena takut riya gitu ya. Atau justru malah menantang dirinya untuk tetap mengeraskan bacaannya sehingga orang lain tahu, tapi menata hatinya gitu ya. Memang itu berat, tapi kan sasaran untuk pengelolaannya jelas. Karena orang yang mau dihindari ketakutan akan riya atau tidak ikhlas, itu objeknya itu sumber ketakutannya jelas. Sehingga karena sumber ketakutannya jelas, kita bisa memanagenya. Apakah mau menantang sekalian, atau justru mau mundur, tidak melakukannya, atau melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan jadi jelas. Meskipun tantangannya seolah-olah berat ini ya, amal ibadah selain puasa. Tapi kita bisa mengelolanya dengan jelas ya, dengan lebih mudah. Ketimbang puasa yang orang melihatnya itu saja susah, dia puasa atau tidak mengidentifikasi susah. Amal ibadah yang tidak kelihatan, tapi begitu mendapatkan tantangan itu jadi berat kemudian. Nah, tetapi kita tidak perlu berkecil hati, karena hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Maka itu memudahkan ya buat kita untuk menggunakan logika bahwa ketika orang lain tidak tahu, tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa, apa gunanya untuk mencari pengakuan orang lain? Nah, itu justru malah memudahkan kita untuk berbuat ikhlas ketika kita berpuasa, atau ikhlas dalam puasa kita.
Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.